Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi Ibu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan etika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Taswa dari 57. Nama saya Muhammad Alfiansyah dari NIM 41. Saya Umek Wicaksana saya dari NIM 40. Nama saya Baris Tawaji dari NIM 14. Mengapa ilmu membutuhkan dasar nilai? Kita bisa melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut iptek membawa dua sisi, yaitu manfaat besar seperti memudahkan akses informasi dan pengetahuan, dan potensi bahaya seperti bom atom maupun kerusakan lingkungan. Ketika ilmu berkembang tanpa arah nilai, ia dapat mengancam martabat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi sangat pesat. Ilmu tidak tenang dalam ruang harta, selalu terkait nilai budaya, moral, dan agama. Pancasila sebagai ideologi Indonesia memberikan arah agar iptek berkembang tanpa merusak kemanusiaan. Jika ilmu tidak memiliki dasar nilai, ada beberapa risiko yang bisa muncul, yaitu menjadi sekuler dan bebas nilai, dikuasai kepentingan pasar, mengabaikan martabat manusia, dan merusak hubungan sosial dan lingkungan. Disinilah pentingnya Pancasila. Pancasila harus memberi arah agar iptek berkembang secara manusiawi dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar etika dunia. Pada ini kita melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam etika ilmiah. Yang pertama yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu tanggung jawab moral ilmuwan kepada Tuhan. Ilmu harus dapat untuk kebaikan bukan bangsa alam atau kehidupan. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Iptek harus menghormati martabat manusia. Teknologi harus meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia. Iptek harus memperkuat solidaritas nasional dan keberagaman Indonesia. Pengembangan ilmu harus mempertimbangkan konteks setempat. Kemudian sila keempat, kerakyatan atau musyawarah. Kebijakan iptek perlu melibatkan masyarakat. Keputusan ilmiah harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Kemudian yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial. Manfaat iptek harus merata, tidak boleh hanya menghinakan elit atau golongan tertentu. Dan selanjutnya sini saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan etika. 1. Tidak bertentangan. Iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. 2. Keterlibatan awal. Nilai Pancasila sebagian terlibat sejak awal dalam pengembangan ilmu. 3. Rambu normatif. Pancasila menjadi rambu normatif agar iptek tidak keluar dari nilai kemanusiaan. 4. Beragam budaya. Pengembangan ilmu harus berakar pada budaya bangsa atau indigenisasi ilmu. Urgensi Pancasila dalam pengembangan ilmu. 1. Pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nomor 2, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. 3. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Perkembangan iptek yang tidak terkendali dapat menimbulkan 1. Kerusakan lingkungan, dampak negatif terhadap alam dan ekosistem. 2. Hilangnya solidaritas sosial, melemahnya ikatan kebersamaan antar individu.
Tiga, cara pikir pragmatis dan individualis. Fokus pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya sumber Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Pembukaan UUD 1945 memerintahkan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Para pendiri bangsa menegaskan bahwa ilmu harus diarahkan untuk A. Kemanusiaan, B. Keadilan, C. Kesejahteraan, E. Tidak dipisahkan dari moral. Yang kedua, sumber sosiologis. Masyarakat Indonesia peka terhadap isu moral, ketuhanan, dan kemanusiaan. Contohnya, penolakan terhadap pembangunan teknologi yang dianggap membahayakan manusia atau lingkungan. Artinya masyarakat menginginkan iptek yang sejalan dengan nilai-nilai hidup mereka. Yang ketiga, sumber politis. Kebijakan kenegaraan dari masa ke masa menegaskan bahwa satu iptek harus diabdikan untuk peningkatan martabat manusia. 2. Iptek harus mendukung kesejahteraan bangsa. 3. Pengembangan ilmu harus berorientasi pada nilai Pancasila. Walau belum selalu aplikatif, nilai Pancasila selalu dijadikan dasar normatif dalam arah iptek nasional. Peluang penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu dan etika. Pertama, landasan ontologis. Manusia sebagai makhluk bermartabat ciptaan Tuhan. Ilmu berkembang tidak hanya materialistik, memperhatikan dimensi spiritual dan moral. Landasan epistemologis. Ilmu dikembangkan secara terbuka dan dialogis, penggabungan rasional empiris dengan refleksi etis. Ilmu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Landasan aksiologis. Ilmu diarahkan untuk kemanusiaan dan keadilan sosial, menjamin penggunaan ilmu untuk kesejahteraan bersama, menjadi kontrol moral terhadap perkembangan ilmu, integrasi ilmu dan karakter bangsa. Pendidikan berbasis Pancasila, student centered learning, kritis, analitis, reflektif, menghasilkan pengetahuan sekaligus membentuk karakter. Tantangan penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu dan etika. Pertama, kapitalisme global mendominasi arah penelitian dan teknologi. 2. Konsumerisme dan pragmatisme menggeser nilai kebersamaan dan kemanusiaan. 3. Konsumen teknologi. Indonesia lebih menjadi konsumen teknologi daripada produsen. Yang keempat, pedoman kebijakan. Nilai Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman kebijakan iptek. Selanjutnya ada esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan etika. Pancasila memberikan landasan moral, spiritual, dan filosofis bagi seluruh aktivitas ilmiah, menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dalam pengembangan iptek, menjamin bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat bebas nilai, tetapi selalu berpihak pada kemanusiaan dan keadilan, mengarahkan ilmu agar membangun martabat manusia, melestarikan lingkungan, dan memperkuat nilai kebangsaan, menjadi pedoman etika bagi ilmuwan, peneliti, dan pengguna